Assalamualaikum Taretan, jumpa lagi di video Umi. Hai Bunda hebat semuanya. Pagi ini seperti biasa jatah mingguan Umi untuk belanja ke pasar. Bedanya lagi di sini yaitu karena ada Abang Haki dan Abang Sodik, jadi Umi sesuaikan aja dengan menu yang sudah Umi tulis untuk 3 orang. Nah, kali ini sebelum ke pasar seperti biasa kita jalan-jalan dulu nih refreshing. Karena di sini itu gak ada Abang Haki yang biasa bawain belanja. Jadi untuk video di pasarnya sedikit agak berkurang daripada yang biasanya ya. Kenapa sih kok milih ikan? Lebih banyak ikan daripada daging-daging karena di sini itu pasarnya agak jauh antara ikan dengan daging. Jadi Umi rada capek atau rada males ketika harus dari ikan lalu balik lagi ke daging. Jadi ya udah kalau ke ikan ya ikan, kalau ke daging ya daging. Dan juga di sini untuk keluarga Umi memang lebih seneng makan ikan daripada daging. Nah, ini dia hasil belanja Umi, yaitu ada bayam 2 ikat. Bayamnya itu cuma Rp1.000 per ikatnya, sudah dapat segede gitu. Kemudian ada kemangi, ada sawi 2.000, dan juga ada sayur sop. Sayur sopnya Umi beli 2 nih, 2.500-an. Setelah itu ada ketumbarnya habis karena keseringan dipakai. Ada tomat dan juga kunyit. Kunyitnya ya itu karena di sini itu sering banget beli ikan, jadi sering banget pakai kunyit dan si ketumbarnya. Lanjut di sini ada tahu, tempe, ikan kering. Nah, ikan kering ini tuh sudah lama sudah nggak beli, jadi pengen aja beli. Sesekali makan ikan kering nggak masalah ya. Ini tuh biasanya ikan kering hanya sebagai teman lauk aja, tanpa harus jadi lauk utama. Dan di sini ikan yang Umi pilih itu tidak tahu apa namanya. Intinya itu ikan itu enak untuk digoreng dan juga untuk dibumbu rujak plus si udangnya. Untuk hal yang pertama seperti biasa kita akan menyiangi semuanya dan mewadahi semua hasil belanjaannya. Nah, untuk yang pertama ada ikan asin. Ikan asinnya Umi taruh di wadah ini, wadah bekas es krim gitu. Jadi untuk wadah food prep di sini Umi itu cuma pakai wadah-wadah bekas aja, bekas snack, bekas es krim, bekas makanan online. Ya intinya semua wadah yang ada di sini itu nggak Umi beli ataupun nggak Umi pesen. Jadi ini tuh semuanya wadah-wadah bekas dari online maupun dari belanjaan lainnya. Nah, di sini ikan keringnya ada sisa jadi Umi plastikin aja. Nah, ini dia ya penampakan setelah ikan keringnya diwadahin. Selanjutnya di sini Umi ada ikan apa Umi gak tahu ini namanya. Ini Umi pengen beli aja untuk digoreng karena lama sudah gak beli ini. Biasanya tuh beli bandeng kesukaannya anak-anak. Tapi sekarang ya coba-coba aja lah dulu ini. Ini tuh Umi beli setengah kilo aja, setengah kilo cuma 12.000 aja gitu. Ini tuh dapat 11 ikan. Jadi satu ikannya itu ada harga 1.000-an gitu. Kita bersihkan ya. Nah, cara bersihkannya seperti ini. Ini tuh gak ada sisiknya sama sekali. Jadi kita langsung bersihkan. Nah, dibersihkannya itu seperti ini ya. Di bagian insangnya kita buka seperti ini. Lalu kita cabut bersih si insangnya. Ini tuh bakal otomatis ikut si isi perutnya. Jadi setelah kita tarik insang biasanya itu akan ikut dengan isi perutnya. Jadi cuma tinggal tarik seperti ini aja, sudah deh selesai. Setelah itu baru kita kerat di bagian tubuhnya. Siap deh, lakukan semuanya hingga selesai. Dan jangan lupa bersihkan dengan air mengalir dan kita siap simpan di wadah.
Dan selanjutnya ini ikan apa ya? Kalau di sini tuh kayaknya ikan karese, ikan merah. Intinya ini tuh ikan ini tuh enak banget kalau dibuat bumbu rujak. Bumbu rujaknya itu bukan bumbu rujak pakai kacang ya, tapi bumbu rujak bawang putih, kunyit, dan juga cabai. Yang lebih dominan biasanya itu lebih enak kalau kita olah dengan pedas plus ditambahin kemangi. Jadi tadi Umi tuh beli kemangi ya buat ini ikannya ini dicampur tahu sih biasanya kalau ada bumbu-bumbu seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan sisiknya seperti biasa. Ini tuh sisiknya agak lebih keras daripada yang lainnya ya. Untuk membersihkan insangnya itu, untuk membersihkan isi perutnya bisa dengan cara seperti tadi, diambil dari insangnya tadi, atau bisa langsung sedikit agak disobek di bagian dekat kepalanya gitu. Jadi kita tinggal bersihin, tinggal diambil aja gitu isinya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita aja sih, bisa pakai insang ya silakan, atau dikerat seperti ini nggak masalah. Kita bersihkan semuanya lalu kita cuci bersih. Seperti biasa, udang ini cuma beli seperempat, dan seperempatnya ini karena ini agak gede jadi harganya sedikit agak mahal, yaitu Rp12.000. Kalau yang agak kecil-kecil itu biasanya cuma Rp10.000. Dan seperti biasa untuk membersihkannya cuma dengan mengambil si bagian area kepalanya aja. Lanjut kita siangi sawinya itu cuma 2000 sudah dapat segede gini. Jangan lupa sebelum kita potong-potong kita sortir dulu mana daun-daun yang sudah agak menguning atau yang sedikit agak busuk supaya nanti bisa lebih awet dalam penyimpanan si sayurnya ini. Kemudian setelah itu baru kita potong-potong sesuai selera. Dan sawinya di sini mendapatkan 2 wadah gede seperti ini. Ini tuh gede ya wadahnya ya. Ini tuh pas banget, jadi full banget. Selanjutnya lagi ada bayam. Nah bayamnya ini bayam yang gede-gede ya, itu satu ikatnya cuma 1000, sudah dapat banyak gini. Karena ini tuh bayam yang gede, Umi tuh biasanya ambil cuma bagian daunnya saja. Tapi kalau untuk bayam yang sedikit agak kecil, yang lebih halus gitu, biasanya batangnya pun Umi bakal potong. Nah untuk bayamnya sendiri ini tuh dapat 4 wadah seperti ini. Wadahnya kecil-kecil sih, agak kecil, agak sedang gitu. Dan ini tuh banyak banget, numpuk banget, jadi harus sedikit agak ditekan ke dalam saat kita menutup si wadahnya ini. Dan selanjutnya sayur sop kita wadahin juga, karena di sini Umi sayur sopnya rencananya pengen diolah ketika 1 minggu setelah Umi belanja. Jadi ini tuh sayur sop ketika Umi pengen lebih lama lagi kita harus memindahkan ke wadah ini. Tapi ketika kita masaknya di bawah 1 minggu ya dipakai plastik pun, disimpan dengan plastik pun gak masalah. Kita pilah semuanya, dan ini yang ada busuk-busuk Umi biasanya potong dulu sebelum dia itu ada dalam wadah. Dan untuk kunyitnya sebelum kita simpan di freezer kita potong-potong dulu. Ini tuh udah usah dicuci dulu ya, karena kalau dicuci dia tuh akan bakalan basah, susah buat untuk kita ngeringin, dan dia itu kalau sudah basah di freezer bakal ngegumpal dan susah untuk kita ambil gitu. Jadi Umi potong-potong dulu seperti ini supaya nanti pas saat masak atau ketika kita memerlukannya kita cuma ambil sebesar apa yang kita butuhkan. Dan untuk kemanginya Umi simpan pakai air seperti ini aja ya. Ini tuh bisa awet hingga 3 hari ke depan, atau bahkan 1 minggu ya, tergantung sih, tergantung suhu ruangan di rumah masing-masing. Selanjutnya Umi blender bumbu untuk ikan. Seperti biasa cuma bawang putih, kunyit, dan juga ketumbar. Secukupnya saja ya, sesuai dengan banyaknya ikan. Lalu kita lumuri semuanya di area ikan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton video Umi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.